ujung kaki. Distal insertion in this direction, 0.2 to 0.3 sun. Satu tubuh ya, There's Bu. another option where we can do a Iya, satu tubuh, perpendicular seluruh tubuh. oblique insertion towards the palm. So that's towards this Berarti di direction, sana this way, lebih and we sudah can go lengkap ya. 0.5 sun Kita deep to kita use sih that direction. ada kecil, Bu. Yang gede belum. The next point is Oh, Sankya, iya, iya, iya. intestine 3. Itu sampai This is a sampai aku shoestring pengen direct banget into the Iseng. meridian. Terus On the radial katanya bone Mbak Musri ini gini, potonan-potonan katanya. once again, Ya we nggak have this mau, region. nggak And berani. then this Aku point is bilang very gini. similar to the Cuman previous saya one, mah just Isengnya kan over baik here, banget large gitu. intestine 2. Aku bilang The only apa thing ya, that's different Iseng saya is minta here. kartu This one is namanya much boleh more enggak extended gitu. distance. Boleh, So that means boleh we're going to gitu the same katanya. joint here, but this time we have to go in this direction. And then once again, we have to find a depression Masya Allah. which is located here. Nanti kan jadi ini, It Bu. also Berarti says boleh that you juga can itu, find Bu, this point when your hand dikasih. is slightly flexed. Nah, untuk yang Because this makes LI3 your itu yang pec sakit more terkait full. dengan pencernaan ya. This point is LI3. also the shoestring and wood point of the Yang meridian. OLI It can be 3. used to treat toothache, LI3 itu untuk Hmm, pencernaan, untuk abdominal usus distension, itu. bulborhynchus, and other diseases OLI of the 3. intestine. Oh iya, kemarin kan belajar jarum ini kan, udah ya. And how we Udah insert kan? this point is we do a perpendicular insertion, Kemarin 0.5 yang to 2 sun, directed towards small udah intestine. apa belum ini? So small Udah. intestine Bunda, 3, we haven't yet bunda covered. It's ngajarin located ini. around this region here on the Iya, image. bunda LU. So ngajarin we're yang going to go towards ya this, and LI we will learn about small LU intestine itu 3's location. Iya. ngajarin jarum itu yang ini. Berarti sudah kan? The next point is Hegu, Iya, iya. intestine 4. Nah, This ini is the sekarang Hegu. Percy and Yuan Hegu source itu point of the meridian. So can titik anyone spesial. remember what are the function of Yuan source points? Dia itu titik sebagai So these titik points are especially effective juga ya, for Yuan disorders juga. of Jadi the campuran, Bu. associated Zhang or Fu organ. So for instance, this point, which is large intestine 4, is Untuk very sakit kalau effective kepala, in treating disorders ya, Bu. Kalau boleh of itu the minta intestinal foto organ. And this foto point is located on the bonekanya sama dorsum of the dokternya hand. gitu. So that's this portion of the hand, the back portion of the hand. And it's between the first Aku metacarpal, sampai this one, sampai and the kayak, second wih, metacarpal, lihatnya this sampai one here. domblong And kayak it's near gini. the Oh midpoint iya, of the LI second apa itu metacarpal sampai kayak on gitu. its Bisa. radial border. Kan ada. 2 And kali here's the masuk midpoint dia here of this masuk second sama metacarpal. nenek itu And then we've got to go to nggak the masuk ke radial situ. border, which Terus is aku this bilang kan, portion here. nenek itu kan And saya then the belajar third thing you have to bunda remember is you've got to ngajarin go itu kan. between this bone here and this Nggak bone. taunya So katanya gitu. Aku mantu one thing I mau want you to dijarum remember gitu. is Ya that aku belum this waktunya image jarum can be kamu, aku bilang. misleading as it makes the point Terus look saya like it's very close bilangin, to this nanti kalau bone kamu here. periksa ke dokter And lagi, that's just kamu because of the minta perspective. If dijarum. you look Aku at the bilang angle from a gini. slightly more posterior view of the hand, you'd realize that it's actually between Ya, aku those two puntur ya, bones. Bu. And then this point is also one of Madan Yang's heavenly star points. Itu If you remember from untuk the situ number ada meridian slides, titik this is the Hegu. list of Mada Yang, that famous ancient Chinese doctor who Ya, he listed itu his most tulisan important itu. points. And large Tapi nggak ada Ini bahasa Indonesianya. and he said it was great for treating headache, bahasa Indonesia swelling of the face, dari saya, malaria Bu. with chills and fever, tooth Mem- decay, memang loose memang sengaja sambil nunggu bones. teman-teman kan And then di Ismail ada the yang second point from bermanfaat Gao nih. Jadi command points. Hegu ini kan And this point was said to untuk Iya, yang iya. karena sindrom dari face luar, and ya, mouth. kaitan dengan panas, Let's look at the demam gitu. indications for this point. So this point can be used for L14. headache, redness and swelling and pain Ya, of eyes, untuk mulut toothache, kering, misalkan contoh, epistaxis, terus mata, irritation of the eye and mouth, and gigi. deafness. It can also be used for exterior syndromes such as chills and fevers, Bisa febrile 1 diseases jun, Bu. without Dalam sweating nggak apa-apa. or with excessive sweating. Oh, It can also be used Itu for di sebelah amenorrhea, ini ya, jadi ada dysmenorrhea, tulang and dibagi 2, dysaucia. terus And our insertion is a perpendicular agak pas, insertion, 0.5 to 1 sun. agak And this puncak tapi point bukan is puncak. contraindicated during Karena di pregnancy. situ ada apa ya, ada pembuluh darah. The next point is Yangshi. Sekarang kalau Yangshi, tangan agak This linu, is the Jing River, kayak agak linu gitu itu, bisa. and it's located on the Agak Iya, linu, side of the kalau di wrist, tangan itu kan untuk capek kayak gitu. and it's between the tendons of the extensor pollicis brevis and longus. Sakit. And this is in what we call the anatomical snuff box. And as you can see on the image, this is the extensor pollicis longus, this tendon here. And then the tendon tuh, over itu here kalau di is the LI5, extensor Bu. pollicis brevis. LI5, And when you LI5 flex itu these two tendons, ada a tulang depression forms in this region. sambungan ya. And this point is located in the center of Yeah. this depression.
This point can be used for wrist pain, headache, redness with swelling and pain of the eyes, or deafness. Our insertion is a perpendicular insertion, 0,5 to 1 cun. Gimana caranya menghafal sampai nyantol gitu? Iseng. This is for wild. Nyantal itu Can ini anyone ya, remember harus dipraktekin. Oh gitu ya. Teori sama praktek berarti ya. meridian, Teori as well praktek as the harus. associated meridian. Kalau enggak So bisa. in this point's case, it can treat the large intestine meridian disorders, but also disorders of the lung meridian. The location of this point is 3 cun superior to the transverse. Saya crease ngapalinnya wrist, simple sih, Bu. crease over here, and it's Gimana? on the line. Teorinya Ya. gimana? Intestine Iseng. five, Ya, which is in the misalkan anatomical satu hari synapse. OLI Large apa intestine LI 11 dilus-elus go aja through dulu. just Oh iya ini So ya. you Oh, find these 2 itu. points, and then you draw Oh, a line gitu. connecting them. Tuh And this ada. point is 3 cun. of Jadi this titik distance. LI ini titik And di if you remember antara back from putih our dan locating point lectures, hitam ya. the distance from the cubital Iya. crease to the transverse wrist crease is 12 Nah, LI 6 cun. ini untuk So that makes this tinnitus. point 1/4 of the distance Odim. from the cubital Misalnya crease to kalau the ada wrist crease. kaki atau tangan bengkak, The muka indication bengkak, for this point is it can odim. be used for tinnitus, Terus sakit perut epistaxis, LI and 6. because of its location, it can be used for aching Berarti pain. yang di Itu jarum kan yang It can also be used for itu abdominal yang distress kelihatan and besar-besar pain. itu ya, merah besar itu. And Berarti our jarumnya di insertion situ. is a horizontal oblique yang LI insertion, Jarum. 6 Bu, 0.5 di to antara 1 Bu. cun. Oh, iya, The next iya. point is when Itu kan you ada, Oke. large ya. intestine 7. So this is a she cleft Hmm, point. iya, iya, iya. Sekarang LI Located 7. LI 7 5 cun itu superior to the transverse kalau crease 5 cun of the berarti wrist. berapa? So once again, we got to locate this transverse wrist Ini untuk crease, puji and this dan time we're going 5 cun untuk proximal to it. And this point is akut also ya, on the line connecting large intestine 5 untuk to perut large akut, intestine 11. kepala, And then the muka, indication for this point can be apa? used for acute bulborhygmus and Berarti abdominal bisa pain. lambung And akut if you itu berarti remember bisa from our itu. theory slides, Titik Iya, tadi gitu. she cleft LI points 7 have the ya. function of being able to 5 treat cun ya Bu. Oh, 5 disorders. cun ya. So iya, that's iya, what this iya. point can Iya, be iya. used Ha. for these 2 conditions. It can also be used for furuncles, headache, swollen Nah, dia face, itu ada di sore throat, sambungan ya. and other facial Nih, problems. Hmm. And sambungan. finally, it can be used for aching pain of the upper back and shoulder. The Assalamualaikum insertion is a Yuseng, maaf horizontal terlambat. insertion, 0.5 to 1 Waalaikumsalam. cun. And remember from our theory Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi insertion wabarakatuh. wabarakatuh. is Ini dengan equal between a siapa horizontal ya? insertion and an oblique Boleh insertion. kenalan dong. Kenalan dulu dong. Oke, And latihan the next point Yuseng. is shear iliac, Alhamdulillah. which is Sudah the selesai, face. Bun. Sudah This selesai, point Bun. is also on the radial Sudah, sinus wall. alhamdulillah. And this time Ini it's 4 di cun sana mau inferior kayak to the di cubital shot crease. di This is the cubital crease. We've got to go 4 cun proyektor nggak? inferior, which is now in this direction. Enggak ada. Or we could go 8 cun Oh, nggak ada superior ya? to Nanti transverse Pak wrist crease, nanti Yuseng as kalau this ke would be in sini the insya same Allah nih plane. bisa nih di sini And we would belajarnya kita. once again have to Oh be on the iya, line itu saya connecting lihat large proyektornya intestine cakep 5 tahu to tinggal large bawa intestine 11. proyektor aja. And what I want you to Iya. note here is that there are actually many points Kalau located nggak on ada this. proyektor juga So this kita ada illustrates how operatornya important sendiri it is to karena ini kan know gedung. how to locate both large Iya, Hmm. nanti intestine 5 tinggal and kita large pakai intestine 11 ini when we get to apa them. namanya Because if you Ini PowerPoint kan yang know otomatis. hadis, these ada points, pengajian, jadi then you teman-teman can't banyak yang nggak locate hadir. any of the other points that you use them to be located. For instance, if I asked you in Sudah, an ayo exam to mulai. locate large intestine 8, Ini udah mulai Sudah. tapi udah setting anu Mbak nih. Sri, over here, Mbak Sri your line is belum going to be masuk completely belum. wrong, and your point will be here, Hmm. where it's supposed to be up here. Mbak Sri tadi bilang And that's katanya why kok points nggak like ada large gitu intestine 5 nelpon. and large Oh nggak, intestine dia Mbak 11 belum Ira ada. hari are ini used nggak to libur locate atau kok nggak other hadir? points are very important to know. Aku ini ada And perlu the banget indications ini. for this point, Lah, kok because of nggak ada its location, it konfirmasi? can be used for pain of the elbow and arm. Maaf, It can also maaf be lah, used for aku vertigo and eye pikirin. pain, as well as bulbar Maaf, and pruritus. maaf. And then we insert them Ini into Yeseng mungkin perpendicular sedikit or in a penjelasan oblique ya bahwa direction, memang 0.5 to 1.5 akupuntur itu tidak semudah yang kita bisa nusuk Next is doang. a Iya nggak shunt Yeseng? large Betul intestine betul 5. betul betul betul. This Kita point di is sini similar to the itu previous points. It's on the radial insya side of Allah the forearm. apa ya This time 3 cun eh, inferior to the cubital crease. menjadi perantaranya On the ilmu line mungkin dari connecting Allah, large intestine 5 tapi to bukan large hanya intestine 11. menyampaikan So saja. in other words, if Ada you tata find tertib large juga, intestine 5 ada or large aturan juga, intestine 11, mana which yang is the same as mana yang finding harus the didahulukan transverse wrist crease disampaikan. or the Jangan cubital sampai crease. This nanti point is teman-teman itu 1/4 of this distance. keliru Divided it gitu into loh. 4 equal parts. Dan hanya We've got ingin a line over here. apa ya?
This point, because of its location, sepemikiran apa yang mereka mau saja gitu loh. Ya nggak Iseng? hemiplegia, Ya, and betul, numbers betul. Ada four tahapan-tahapan and yang memang harus headaches, kita laluin dulu teman-teman. liver and abdominal Karena pain. kita berharap And itu then nggak there's hanya certain sesaat that a saja bulan particular ini bulan direction depan doang gitu or loh. oblique direction. Jadi ada upgrade, Point bahkan five Yeseng waktu and Yeseng 1.56. menyampaikan langsung upgrade, teman-teman pemula kan saya langsung tarik lagi. Yeseng mohon maaf, teman-teman baru mengenal. Kalau langsung seperti ini, nanti mereka stuck dan tidak mau belajar materi. Sedangkan materi itu sebagai fundamental sangat penting. Betul nggak? Betul, betul, betul. Makanya saya pernah menyampaikan kalau mau belajar sama saya, belajar nusuk saya kasih gratis. Tapi kalau mau belajar betulan, intinya ya harus mengikuti tata tertib dan apa yang disampaikan. Makanya saya dan Yeseng pun, gimana ya Bu? Gimana ya Bu? Kita tuh nggak hanya menyampaikan apa, kita memberikan waktu kita ya Yeseng juga bekerja. Saya juga bekerja gitu. Tapi kita menutupi segala kekurangan kita dan menyeimbangkan antara praktek dengan materi dengan mengadakan Zoom dan Zoom terus gitu. Tapi bukan berarti teman-teman itu hanya ada rekamannya enggak, ada PDF-nya enggak. Bukan itu sebenarnya yang kita harapkan ya Iseng ya. Ya. Yang kita harapkan itu walaupun pemaparannya cuman ini misalkan cuma cuci gitu kan LI 11, itu teman-teman mampu memaparkan kepada kami juga, bukan hanya Yeseng misalkan LU 4 terus udah bisa nih Yeseng LU 4 gitu kan. Heku tepat enggak, oh rasanya gimana sensei? Enggak cukup di sana teman-teman, karena kalau tidak menghadapi klien apa ya dengan tematik keluhan yang sama itu apa ya penanganannya belum tentu sama gitu. Tetap harus 8 dasar diagnosa dan 4 cara pemeriksaan itu tetap harus kita sampaikan tentang itu. Betul nggak? Ya, betul, betul, betul. Lah, kok diajar nusuk? 8 dasar diagnosanya mana? Diajarin? Enggak kok, ini saya nggak ngajarin, cuman belajar nusuk doang. Kita memikirkan sampai ke sana karena kita nggak hanya ingin teman-teman belajar nusuk aja gitu. Sepakat ya Yeseng ya, kita ingin teman-teman itu tidak keliru dengan apa yang kami sampaikan. Betul nggak Yeseng? Betul, betul. Betul banget. Jadi nggak hanya ngerasa, wah gue jago nih bisa nusuk. Apalagi nusuk LI 1. Keren kan? Sensasinya kan keren tuh LI 1 tuh. Kayak gitu. Ya. Apalagi kalau sudah misalkan di permainan jarum untuk yang nusuk area HT pakai 1,5 cun dikocok. Dikocok dicarinya itu justru dicari teci sama itunya itu dikocok gitu teman-teman. Udah nggak pakai 1/2 cun 1 cun lagi. Kayaknya udah langsung stuck aja nggak mau belajar using ya kalau udah diajarin ke sana ya. Ya, betul. Iya Bu. Ini udah kumpul semua Pun. Iya, bawa Zoom setindak. Ini udah masuk lagi Yeseng. Alhamdulillah sehat. Siap. Ini terpental ya? Oh, ini punya. Oh, tak kira punya aku lah kenapa? Ini kan di unmute itu mic-nya. Yeseng di unmute Yeseng. Barusan beliau terpental. Saya yang terpental Bun. Monggo lanjut Yeseng. Enggak ini. Iya barusan terpental. Alhamdulillah ya sudah kumpul semua ya. 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 Silakan Yeseng. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu, rekam nggak sih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan belajar kembali atas keluangan waktunya, dan sedikit akan saya sampaikan ya teman-teman bahwa belajar akupuntur adalah bukan nusuk.
Oleh karena itu saya berharap, saya itu kadang-kadang berpikir sama teman-teman dengan Bu Amira itu, bagaimana kita berpikir teman-teman ini benar-benar menjadi ahli. Beda dengan teman-teman yang sudah belajar puluhan tahun atau beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena gini, klien kita itu banyak banget, Bu. Klien kita banyak banget. Dan nanti saya akan sedikit share ya tentang 3 penyakit. Penyakit yang pertama itu adalah penyakit demam. Yang kedua penyakit vertigo. Yang ketiga adalah penyakit sakit kepala migrain. Terbayang nggak? Berapa sih penyebabnya gitu? Jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu pada khususnya yang belajar akupuntur khususnya di Hong Kong ini yang privat ya, ini kalau benar-benar tidak memahami konteks penyebabnya, maka kita benar-benar seperti orang hampa. Kita akan selalu nanya titiknya apa. Terbayang nggak, Bu? Kalau di TCM ya, itu ada 360-an titik ya. Tadi saya ditanyain sama Bu ditanyain Ibu Aisyah, cara ngapalnya gimana sih gitu. Tok Iseng apal banget gitu. Nah, yang pertama kita tahu dulu tentang keilmuan dasar dari TCM itu sendiri. Itu ya, itu satu. Apa aja itu dasarnya sebagai bekalnya? Yang pertama adalah teori Xinjiang, teori keharmonisan, teori keseimbangan. Ya. Karena akupuntur itu hanya mempunyai tujuan menyeimbangkan fungsi dari organ. Kalau Bapak Ibu yang belajar ini tidak mau memahami tentang dasar ini dikuasai, maka nanti tidak ketemu-ketemu. Ya, tidak bisa paham. Nanti kita pelan-pelan ya. Makanya kemarin itu kan Pak, saya ditegur sama Bu Amira, prakteknya udah advance itu. Satu titik dikasih fungsinya, manfaatnya, indikasi. Itu selama belajar basic nggak ada gitu loh. Makanya kemarin saya, Pak, saya 2 orang member saya keluarkan dari grup. Gitu. Karena teman-teman itu sudah belajar nusuk, gitu. Sudah lama belajar akupuntur, belajar akupresur, udah lebih paham. Tapi kita goalnya bukan itu. Teman-teman harus beda gitu. Oh siap. Ya, akhirnya tetap praktek ya. Yang kedua, saya selalu sampaikan bahwa di dalam pembelajaran itu kita harus satu, mempunyai tujuan memahami. Yang kedua, bisa menjelaskan. Ya. Yang ketiga, bisa mengaplikasikan. Nah, kalau memahami, berarti kuncinya di mana? Kuncinya adalah paham apa titik itu, maksudnya. Ya. Berarti dihubungkan dengan apa? Dasarnya TCM. Dasar keilmuan TCM itu kan tadi ada Xinjiang. Yang kedua adalah teori Wusing. Teori Wusing. Teori musim. Teori 5 elemen. Teori 5 unsur. Ya, di situ. Oleh karena itu pada hari ini ada kesempatan ya. Ini tanggal 20, rencana 26, 16 kelihatan, tapi mundur menjadi 23. Teman-teman Hongkong mau ada di gedung yang bagus tuh, yang sekarang Bu Amira shot ya, syutingnya di situ ya. Di situ ya kalau kita lihat. Nah, pentingnya bagaimana nih gedungnya, saya pikir nanti Zoom kita ditampilkan di proyektor sana ya kan. Komputer Ibu Amira atau komputer siapa di sana masuk ke
papan sana. Ternyata udah nggak bisa Pak, nanti mungkin insya Allah nanti ya, kita masih sewa gedungnya aja. Oke, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membawa manfaat dari titik dewa. Ya, titik dewa. Nah, alhamdulillah teman-teman kita ini seperti Pak Nino, ya, kemudian Ibu Vera, kemudian teman-teman itu sudah praktek tentang titik dewa di dalam penerapan terapi. Ada yang stroke, sakit stroke, kemudian ada yang diabetes, gitu ya. Mungkin nanti Pak Nino bisa bercerita. Ya. Nah, oke, kita akan coba share dengan tema pada hari ini. Ada kelihatan Ibu, Bapak? Kelihatan, tapi iklan forum sharing ya, bukan materi yang tadi ya, Iseng. Ya, bukan. Ini forum sharing yang kita sudah bicara 5 titik dewa dalam kesehatan keluarga, sakit demam, vertigo, dan pusing. Pusingnya nanti migrain. Baik. Ya. Ini forum sharing yang tujuan kita, Bu, yang tanggal 23 ini untuk umumnya. Ya, karena titik dewa ini, maka kami tadi menjelaskan ada 3, ya, bahwa kompeten dalam menjelaskan spesial titik dewa, kemudian ya, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini harus bisa menjelaskan manfaat dari titik dewa, kemudian bisa menggunakan titik dewa dalam kesehatan keluarga. Yang ketiga, kompeten dalam menjadikan pengobatan timur. Seperti yang disampaikan teman-teman dalam grup, itu alhamdulillah titik dewa sudah bisa diaplikasikan pada penyakit atau klien yang sakit diabetes, sakit stroke. Nanti di mana ada kombinasinya nggak ada, ya. Tapi prinsipnya tahu dulu manfaat. Oke, kita lanjutkan. Titik dewa itu apa aja? Titik dewa pertama adalah LI4, ya. LI11, LI4 itu Hegu, Uji, SP6, San Yin Jiao, ST36, Susan Lee, LR, Taichung. Kenapa titik-titik ini disebut titik dewa? Ayo, siapa? Kenapa titik-titik ini disebut titik dewa? Karena 5 titik ini mempunyai manfaat, fungsi yang luar biasa, ya, luar biasa. Yang pertama, ya, dia itu punya spesial semua. Titik LI4 itu sebagai tadi LI4 sama LI11 tadi sudah ada saya share ya tentang video dari luar negerinya berbahasa Inggris. LI4 ego. LI4 itu merupakan titik H dan yuan. Bingung nggak? Sedangkan titik H itu kan biasanya ada di siku. Tapi dia titik LI4 ini disebut titik spesial itu karena dia titik H dan yuan. Sedangkan di LI, titik H-nya itu di LI11, Uji. Ya. LI4 itu sebagai kalau di TCM biasa itu dikatakan hanya sebagai titik yuan, titik sumber energi. Nah, LI ini posisinya di atas, di tangan, ya, di tangan. Di tangan berarti sifatnya dia itu adalah panas. Kenapa, Bu? Dia sifatnya panas atau sifatnya yang? Di sini ada Yiseng Siti Barokah nih. Kenapa, Bu Siti Barokah? Kenapa LI4 ini sebagai titik yang?
Li4 itu berpasangan dengan apa? Titik paru. Li berpasangan titik paru. Paru mempunyai fungsi apa? Sebagai sumber energi. Tempat menyimpan energi. Luar biasa kan? Jadi Li4 itu adalah sumbernya energi. Sumbernya untuk meluncurkan energi. Maka luar biasa manfaatnya. Ya. Yang kedua ada Li11. Li11 itu adalah sebagai titik lautan dari jalur meridian usus besar. Bukan usus besar, tapi dia sebagai bukan H ya, maaf, bukan H, tapi dia sebagai titik tanah ya. Dia sebagai titik tanah. Tapi dia adalah titik H, lupa saya. Dia benar titik H, tapi simbolnya tanah. Titik H ya. Karena adalah Jin, Yung, Su, Cing, He. Ya. Karena Li itu kan lakat ya, bukan katlan. Lakat itu dari logam, terus air, kayu, api, tanah. Ya. Jadi Li11 sebagai titik tanah. Ya. Berarti titik tanah itu, tapi statusnya adalah titik He. Dia adalah sumbernya, Bu, penghasil. Kalau tanah adalah berhubungan dengan menghasilkan. Su ya, seperti kalau titik tanah itu kan, tanah itu limpa ya. Tanah itu ada berhubungan dengan organ limpa. Organ limpa bermanfaat untuk menghasilkan darah, cairan dan energi. Paham ya? Kemudian SP6. SP6 itu namanya kan San Yin Jiao. San 3 Yin Jiao. Jiao itu saluran. Ya, saluran, channel. Jadi SP6 itu adalah 3 pertemuan, ada satu titik pertemuan 3 channel atau saluran meridian Yin. Karena SP6 letaknya ada di kaki. Ya, ada di kaki. Tapi dia ada 3 pertemuan. Sehingga spesial banget. Dia sangat berhubungan erat banget sekarang dengan ginjal, berhubungan dengan liver, berhubungan dengan limpa. Maka SP6 kalau bisa itu seperti titik wajib untuk ditusuk. Ya, titik wajib yang harus ditusuk. Dia sifatnya adalah titik izin ya, titik izin. Nanti kami kasih tahu ya. Kemudian ST36. ST36 itu adalah titik tanah, titik tapi sifatnya elemen tanah pada jalur meridian lambung. Namanya aja Susanli. Su itu kaki, san itu 3, li. Jadi melangkah 3 mil atau jauh ya. Jadi istilahnya itu 3 titik Susanli. Dan ini sebagai penstabil harmonisasi dengan lambung. Karena apa? Kenapa ST63 ini sebagai lambung? Karena ST36 adalah merupakan lautan, sumber, ya titik lautan, tapi sebagai sumber penghasil atau membantu proses pencernaan yang ada di lambung. Sakit lambung itu ST36 wajib. Ya.
Kemudian LR3. LR3 ini juga titik izin. Karena letaknya ada di kaki. Jadi semua jalur meridian yang ada di kaki, yang sampai kaki, yang awalnya dari kaki, yang melewati kaki, maka dia karakteristiknya adalah izin. Nah, LR ini adalah titik su. Titik su. Ya, titik su. Titik su liver. Liver adalah menyimpan darah. Su, limpa adalah titik menghasilkan darah. Jadi dua organ, limpa dan limpa dan liver, tapi di titik liver, maka luar biasa manfaatnya. Manfaatnya luar biasa. Oke, itu namanya taicong. Dia sebagai pelancar darah, Bu. Jadi apabila terjadi sesuatu terkait dengan darah, LR3 ini kalau bisa jangan dilupakan, gitu ya. SP6 itu berhubungan dengan 3 organ. Ada liver, ada limpa, ada ginjal. Nanti kita pembelajaran akupuntur privat, nanti kita sudah akan banyak 4 kali lagi itu akan kita bahas tentang jalur meridian dan titik-titik istimewa pada meridian. Kemudian prakteknya nanti kita akan belajar tentang titik usuk, titik istimewa. Kemudian manfaatnya dengan apa? Ya, seperti itu. Insya Allah nanti teman-teman yang belajar akupuntur privat paham, nanti insya Allah nanti didalamin lagi dengan kasus ya. Insya Allah untuk advance. Terima kasih. Yuk kita bahas tentang titik dewa LI4. LI4 itu ada di di ruas antara jempol jurut V ya. Di situ ada ini ya. Di titik ini ya. Dia sebagai titik zuan ya, usus besar. Dia sebagai titik komando ya, untuk wajah ya. Jadi kalau mau untuk muka yang masalah wajah ya. Masalah wajah ini seperti titik wajib. Misalkan pelpasi, misalkan jerawat, misalkan kayak macam-macam lah ya. Nanti kita lihat ya. Nah, fungsinya apa? Dia mengatur wegi. Wegi itu dari pencernaan dan mengatur keringat. Berarti jantung, ya kan? Dia mengatur wegi, energi dari pencernaan, ya, yang berupa kuci, ya. Kemudian dengan mengatur juga keringat. Dia ini sangat membantu, jadi semua penyakit yang berhubungan dengan wajah, mata, hidung, telinga, dan mulut itu wajib. Yang ketiga, dia adalah menghentikan rasa sakit, rasa nyeri. Ya. Dan dia mempromosikan, jadi mempercepat kelahiran. Ya. Kemudian dia akan meningkatkan energi, ya, mengembalikan keruntuhan panas. Oke. Nah, bagaimana LI4 ini sebagai tentang sakit demam? Nah, orang demam, demam itu adalah faktor yang disebabkan oleh eksternal maupun internal sebenarnya. Setiap terjadi peredaran darah yang tidak lancar, terjadi stagnasi, ya, terjadi penggumpalan di pembuluh darah, maka dia akan muncul demam. Kenapa? Karena tubuh kita itu selalu di energi kita itu bergerak terus. Darah itu beredar, sehingga gesekan-gesekan itu menimbulkan elektromagnetik, menyebabkan apa? Panas yang numpuk.
Kalau lancar aman, tidak apa-apa. Tapi ketika ada stagnasi, baik di usus, baik itu di lambung, baik itu di paru, di jantung, di ginjal, maka dia akan menimbulkan panas. Sehingga dampaknya adalah tubuh kita akan terasa demam. Maka LI4 ini adalah mempunyai fungsi satu ya, mengatur energi pertahanan. Faktor dari luar, misalkan musim panas, musim dingin. Ya. Yang kedua, dia akan menyesuaikan keringat. Ini dilihat dari jalur meridian Fu, ya, organ Fu. Ya. Kemudian dia mengurangi demam, ya kan? Jadi LI4 tadi bisa menurunkan demam, membantu. Kenapa? Kenapa bisa mengurangi demam LI4? Karena LI4 itu ada titik energi, penyalur energi. Jadi mendorong sebagai sumbernya untuk mendorong menambah energi yang ada masalah. Ketika kita tusuk sebagai ada nutrisi baru, amunisi baru untuk mendobrak sumbatan tadi. Itu fungsi LI4. Sehingga mengurangi demam. Munculnya demam karena terjadinya stagnasi atau pembuluh darah yang tertutup atau terhalang. Ya. Ya. Dua, menguatkan Qi. Ya iya, karena sebagai Qi, karena sumber. Oke ya. Dia juga mengharmonisasikan panas turunnya demam. Ya. Nih, LI4 juga bisa digunakan untuk hipertensi. Hipertensi. Ya. Untuk hipertensi. Ya. Nah, hipertensi dampaknya apa? Ini orang selalu ngomong hipertensi itu paling sakit kepala, pusing. Yang kedua, dia bisa kepala bagian depan. Kalau bagian depan namanya migrain. Bagian kiri atau sisi adalah vertigo. Ya. Jadi LI4 titik dewa tadi bisa mengurangi dari demam, sakit kepala maupun vertigo dan migrain. Ya, membantu ya. Nanti tinggal menambahin titik-titik tertentu. Ya, ini ada ya penyakit demam dengan anhidrosis. Anhidrosis itu seperti kekurangan ya. Kemudian menggigil, demam menggigil yang gantian ya. Oke. Nah, kombinasinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu influenza ya, influenza. Maka LI4 digabung dengan GB20 Pengji. Pengji itu di mana? Pengji itu di titiknya dekat kepala belakang ya. Kemudian dengan PC6 dia sebagai anestesi. Jadi PC6 ditambah LI4 adalah mengurangi rasa ngilu. PC6 LI4 ditambah LI11 juga sama, akupuntur ya. Terus kemudian kalau ditambah LI7 mengurangi sakit paru-paru karena angin ya. Kemudian LI11 atau puji titik dewa kedua. Dia letaknya ada di siku ya, di siku. LI12 itu ada manfaat ya, ada manfaat. LI11 bahwa pergelangan sampai siku itu ada 12 cun ya. Ada 12 cun. Jadi pergelangan, jadi titik LI itu adalah titik antara kulit hitam dan kulit putih. Letaknya di situ ya. Jadi teman-teman harus, kalau kulitnya sudah rata putih semua ya nanti diraba aja. Ya. Kalau saya masih hitam putih ya. Jadi titik halus dan titik kasar. Kalau misalkan ini titik halus. Ya.
Ada dia. Manfaatnya apa? Dia sebagai titik lautan. Dia sebagai titik tanah. Ya, cukup besar. Dan dia titik tonik energi. Ya. Dia titik tanah pada meridian logam. Kemudian dia titik surgawi dalam ilmu tung, ya. Nah, fungsinya, Ibu harus tahu fungsinya ya. Titik Li 11 fungsinya untuk apa? Menghilangkan panas. Berarti demam yang terjadi adalah itu bisa hilang dengan Li 11. Mendinginkan darah. Oh, berarti ketika liver itu panas, maka Li 11 bisa pakai. Menghilangkan angin, saluran air lembab. Berarti dia memberikan atau memperlancar sumbatan-sumbatan yang terjadi pada limpa, liver, dan yang lainnya. Kemudian dia meredakan gatal. Kenapa meredakan gatal? Gatal itu sifatnya panas atau dingin? Sifatnya panas. Sehingga kuci, karena sebagai lautan, maka dia akan meredakan panas. Kuci adalah mengatur cik dan darah. Kemudian kuci juga bermanfaat untuk urat dan persendian. Jadi yang sakit persendian Li 11 itu sangat bagus. Kenapa tak sangat bagus? Karena dia adalah titik laut. Berarti titik laut energi. Biasanya terjadinya persendian masalah, urat yang masalah, biasanya kurang energi. Kurang cairannya nggak sampai, kurang darahnya nggak sampai. Maka dibutuhkan energi untuk menyampaikan darah cairan pada sendi-sendi tersebut. Itu manfaatnya Li 11. Bisa digunakan pada sakit saraf kejepit, mengurangi rasa nyeri. Ya. Oke, bagaimana dengan kita? Ya, manfaatnya seperti apa? Tadi sudah jelaskan ya, bahwa demam, vertigo, sakit kepala, kaitan dengan kurangnya cairan, kurangnya darah. Kemudian yang beredar atau mengalir pada kepala, khususnya ya. Lalu demam keseluruhan tubuh. Sehingga titik dewa ini punya manfaat. Ya, kita baca ya. 1, meringankan kondisi eksterior, faktor luar. Ya. Menghalau angin, mengurangi kelembaban, rasa gatal, mengurangi demam. Demam ya, sudah ya. Menghilangkan panas, ya kan? Sudah kan. Jadi kita tahu, oh ternyata Li 4 tadi bisa, Li 11 bisa. Maka untuk pengurangan sakit demam, sakit kepala, vertigo, sakit migrain, sakit kepala yang lain, itu bisa dibantu dengan titik dewa. Yang pertama Li 4, yang kedua Li 11. Nah, Li 11 ini berfungsi juga sama, menghilangkan panas, mendinginkan panas darah, ya. Mengubah panas lembab, menyegarkan darah, memfasilitasi aliran cik dan darah. Nah, dengan fungsi memfasilitasi aliran energi dan darah, berarti masalah demam itu bisa terselesaikan dari fungsi ini. Ya, dari fungsi memfasilitasi aliran energi dan darah. Dan dia juga sama menghilangkan penyumbatan pada sendi. Ya. Sehingga sangat penting sekali di Li 11 ini untuk dalam sakit kepala dan ini. Caranya gimana? Nanti tekniknya nanti ya. Kita udah tahu belajar akupuntur bisa ditusuk. Nih, ya. Kuci itu manifestasinya bisa untuk demam berkepanjangan, sakit tenggorokan parah, demam tinggi, tak kunjung reda, neuralgia pada lengan dan bau sakit ya, nyeri ya, angin di lengan dan yang lain. Kita lanjutkan. Nih, depresi ya, anemia, kejang, muntah, penyakit demam yang sering kali ya. Oke.
Nah, kalau kita kombinasikan, maka Li11 ditambah HT9 itu sebagai titik demam. Ya. Hipertensi ketika ditambah Susanli dan ST9. ST9 itu titik H-nya, titik di sini ya, ada di dekat leher. ST9. Kemudian demam tinggi ya, ketika demam tinggi sekali adalah titik DU14 sama M atas ya, sisian demam tinggi. Nanti kami share seperti itu. Oke, kombinasi cukup banyak ya. Kita masuk ke SP6, titik dewa ketiga. Titik dewa ketiga ini adalah 4 jari dari mata kaki. Yang sudah saya jelaskan, dia punya San Yin Jiao, ya, punya manfaat. Dia adalah titik pertemuan 3 jalur meridian kaki, liver, limpa, ginjal. Ya, spesialnya di mana? Ya, spesialnya itu karena dia merupakan titik pertemuan. Berarti titik SP6 berarti menusuk 3 jalur meridian. Berarti kalau sakit limpa, liver, ginjal, titik itu dirutinkan boleh nggak? Boleh, tapi harus ada durasi waktu, tidak setiap hari. Ya. Terus seperti itu. Jadi bisa 3 hari sekali. Kemudian yang kedua adalah titik pertemuan limpa, hati, ginjal. Sama ya. Fungsinya apa? Ya. Fungsinya adalah satu, menguatkan fungsi limpa dan perut. Jadi di dalam proses pencernaan itu penting, harus dikuatkan. Yang kedua adalah menguatkan atau mentonik darah dan yin, cairan. Mengatasi kelembaban, menyelaraskan fungsi hati dan menguatkan ginjal. Mengatur pembuangan air kecil dan bermanfaat bagi alat kelamin. Ya, karena apa? Karena ada hubungan reproduksi, ada hubungan dengan ginjal. Menenangkan jiwa dan menyegarkan darah. Ya. Oke. Ini ya, ini kelebihannya SP6. Ketika dikombinasikan, ya, maka dia bisa menyelesaikan masalah insomnia ya, dengan HT7. Sekarang kita kombinasikan dengan SP9, yaitu untuk mengatasi diare karena makanan yang tidak tercerna. Jadi kalau kita biasanya lebaran, gitu kan, terus makan nggak teratur, pas pesta, ada hajatan, itu biasanya kita makan nggak teratur, maka fungsi limpanya lemah, maka bisa dilakukan SP6 dan SP9. SP9 di mana? SP9 itu ada di lutut, ya, sekitar lutut. Nah, jadi kasus SP6 ini bagaimana dengan kalau dengan demam, sakit kepala, Pak? Ada hubungannya nggak? Ada. Kalau nanti pusing dihubungkan dengan ST3. Karena orang demam itu bisa disebabkan karena fungsi paru yang tidak baik, bisa jadi fungsi lambung nggak baik, kemudian fungsi ginjal tidak baik, ya. Seperti itu. Orang mau menstruasi aja bisa demam dulu, ya nggak? Nah, seperti itu, ya, SP6. Kemudian kita masuk ke Susanli. Ya. Nah, Susanli ini dia adalah titik lautan karena di atas, ya, 3 jun di atas, di bawah lutut. Dia titik H yang sifatnya tanah, ya, dia juga sama. Fungsinya apa tadi?
menyelaraskan fungsi perut. Jadi menstabilkan kondisi perut, mau panas mau dingin. Ya. Yang kedua, dia membentengi limpa dan mengatasi kelembaban. Biasanya kalau limpanya lembab, maka proses pencernaannya tidak bagus. Dan limpa itu sifatnya itu harusnya panas, karena dia ada tempat memasak, membentuk. Maka nggak boleh lembab, nggak boleh dingin. Ya. Tapi ditusuknya di daerah dingin, karena nggak supaya tidak terjadi lebih dingin lagi. Ya. Mendukung energi Ci yang benar dan memupuk energi ASI. Jadi dia energi panas yang besar dan memupuk. Jadi dia sangat mensupport fungsi ginjal panas, ya, ginjal Ci aslinya. Terus kemudian yang keempat adalah menguatkan energi dan memberikan nutrisi darah, dan jadi dia mempunyai fungsi adalah memberikan energi, ya, dan memberikan nutrisi pada darah. Jadi darah dan cairan dan itu tuh harus di satu paket yang tidak bisa dipisahkan, karena dia akan beredar seluruh tubuh, khususnya darah, ya. Maka darah sangat penting. Versi barat adalah itu fungsi darah. Tapi bagaimana dengan timur? Timur itu pembentuk darah yang lebih penting. Ya. Kemudian membersihkan api, menenangkan jiwa, menghidupkan kembali yang atau yang energi panas dan memulihkan kesadaran. Kenapa ST36 ini memulihkan kesadaran? Biasanya ST itu melewati nanti jalur meridian kesadaran. Ya. Nah, di sini ada 3 lingkaran, Pak. ST36, ST37, ST39. Dia punya jarak yang sama. Ya. Fungsi lambung, ini tambahan informasi ya, bonus. Kalau kita mau mengharmonisasikan fungsi lambung, maka pertama kali ditusuk ST37. Setelah ST37 baru ST36, baru ST39. Insya Allah itu memperbaiki fungsi lambung dengan optimal. Ya. Oke, titik dewa yang ketiga adalah LR3. Ya. Ini sama ya. Taichung itu ada titik su. Titik su. Su itu tanah. Ya. Kemudian dia titik yuan pada saluran hati. Dia itu ketemu dengan titik sumber ya, titik sumber. Dia titik sumber dan titik su. Meridian hati, elemen kayu. Dia sebagai su itu river, jadi memperlancar sungai. Kemudian dia punya fungsi sebagai pelancar energi darah, pelancar darah. Kalau di TCM itu dia pelancar darah, menaklukkan panas liver, memadamkan angin, ya, angin dalam, emosi maksudnya. Angin dalam itu emosi, memelihara darah, hati dan cairan, menjernihkan kepala dan mata. Ya, dia sangat bagus ya. Jadi liver berhubungan dengan apa? Mata, ya. Sehingga masalah mata itu LR3 sangat membantu. Masuk menstruasi dan yang lain. Ya, ini demam. Ya. Dari 5 fungsi tadi, 5 elemen tadi sudah jelas. Sudah saya jelaskan juga tentang bagaimana kontribusi titik dewa di dalam menyelesaikan penyakit demam. Demam ini secara barat, secara medikal, itu melihatnya seperti ini. Oh, demam itu karena bisa disebabkan karena imunisasi, karena vaksin, karena ada infeksi oleh bakteri, seperti COVID, cacar, meningitis, sehingga dia demam. Yang ketiga, penyakit diakibatkan gigitan nyamuk, seperti malaria, ya, demam berdarah, dan chikungunya. Gitu. Juga ini sudut pandang dari dokteran. Bagaimana sudut pandang TCM? TCM itu, ini saya buat ya, demam itu bisa disebabkan oleh faktor angin eksternal. Itu satu. Yang kedua, oleh Taiyang Shaofeng, angin dingin dengan defisiensi internal. Taiyang
Song Feng ya dengan dukungan angin dingin dengan defisiensi eksternal, dan Taiyang Sanghan ya dingin. Taiyang ya Sanghan dengan retensi air di paru-paru. Ini ya, masalah tayang-tayang. Terus kemudian Yang Ming Jing, Yang Ming Fu, Yang Ming Ji ini ya. Shaoyang Jing, ya, Shaoyang itu usus kecil, Yang Ming itu bisa lambung sama usus besar, Taiyang itu paru-paru, jantung, ya. Shaoyang itu bisa jadi kandung kemih. Banyak nih Bu. Ini sudah saya potong ya. Nih. Shaoyang, Taiyang, ya. Shaoyin. Ini ada yang Weki tentang darah, tentang energi, panas paru, ya, panas perut. Jadi pusing demam itu penyebabnya segitu banyaknya. Masih saya potong ya. Masih saya potong. Ini secara TCM, maka tadi seperti yang dijelaskan Bunda Amira, belajar TCM itu bukan asal nusuk, tapi dipahami. Ini problemnya energi, pola makan, bisa jadi pola tidur, lingkungan kerja, sehingga organ mana yang berpengaruh. Seperti tadi saya sampaikan, munculnya demam itu adalah terjadinya penyumbatan pada pembuluh jaluran jaringan, pembuluh jaringan. Nah, pembuluh jaringan itu semua punya dari pembuluh jaringan, liver, paru, jantung, ginjal, dan yang lain. Ya. Nah, vertigo itu pusing yang seperti goyang, ada gempa ya. Jadi seperti apa? Kalau goyang itu berarti seperti faktornya dominannya liver. Jadi demam tadi karena darah yang tersumbat. Vertigo ini adalah darah yang istilahnya di pembuluh darah itu tidak ada darahnya. Jadi dikatakan dia kurang darah. Adanya adalah cairan dan energi. Sehingga energinya lebih panas. Sehingga membuat kepala nyeri dan pusing. Itu ya, etiologinya ya. Nah, penyebaban vertigo sama banyaknya nih. Ya. Ada akumulasi cairan di perut. Jadi vertigo itu juga karena lambung. Bisa juga karena paru-paru, Yang Ming, Shao Yin Yang. Ya. Terus Taiyang. Taiyin itu limpa dan paru. Yang Ming itu usus besar dan usus lambung. Terus ada dahak, ada darah yang panas. Darah panas menghasilkan angin, terbayang nggak? Jadi darahnya panas. Tapi munculnya angin karena cairannya nggak ada. Ya. Ini vertigo, faktornya banyak sekali. Titiknya sama nggak Pak? Masing-masing punya titik yang berbeda ya. Bayangkan. Nanti di pelajaran akupuntur kasus ya. Dan advance. Ini yang sudah belajar banyak banget ya. Vertigo karena defisiensi ginjal, zinc. Karena defisiensi darah, karena stagnasi darah, ya karena ada dahak. Luar biasa. Ini sakit kepala migrain. Ya, sama. Hampir sama ya, problemnya hampir sama. Ya. Kalau Joyin itu adalah liver ya. Shaoyang ini perikardium dan ya, nih. Oke. Demikian, jadi saya tutup materinya ya. Jadi secara utuh, teman-teman, ini bisa unmute untuk diskusi ya, teman-teman. Kita unmute. Kita bisa diskusi karena materi sudah dan mudah dipahami. Jadi teman-teman, jadi titik 5 titik dewa ini mempunyai karakteristik ya. Dia adalah mengharmonisasikan organ yang dan organ yin. Organ yang adalah titiknya ada
Sebenarnya kalau penyeimbangan ada gini, ketika masalah di organ atas, maka nusuknya di bawah. Kalau masalah organ bawah, maka nusuknya di atas. Ya. Kalau diseimbangkan kan kanan-kanan harus balance. Ya, harus balance. Ya. Jadi titik harmonisasi di dalam akupuntur itu gini. Misalkan ini panas, ini panas, ini panas. Ya. Terus kemudian ini dingin. Jadi ketika panas naik, ya, maka solusinya adalah bisa jadi kalau ini faktor patogen, kalau panasnya naik itu faktor patogen. Tapi kalau faktor patogennya begini, selisih begini, panasnya turun tidak normal, maka inilah materi dasar. Ya. Ketika dia lebih demamnya naik, maka ini fungsi patogen eksternal, eksterior. Kalau kondisi seperti ini berarti material dasarnya yang kurang. Sama-sama masalah, defisiensi dan ekses. Ekses dominan patogen, patogen ya. Kalau defisiensi dominan materi dasar. Nah, materi dasar Bapak Ibu harus memahami juga, bahwa energi dan emosi itu karakternya yang. Darah dan cairan ada karakteristiknya adalah dia adalah dingin. Seperti halnya yang tadi, es ada titik di atas Li4 dan Li11 itu karakteristik titiknya adalah panas. Sehingga dia untuk membantu sakit yang ada di bawah. Kemudian ada SP6, ST36, ada LR3. Tiga titik ini punya karakteristiknya adalah dingin. Maka dia sangat membantu untuk masalah yang di atas. Ya. Untuk harmonisasi. Nah, teman-teman biasanya menggunakannya tekniknya adalah 5 titik harmonisasi ini semua ditusuk selama 30 menit. Kita kepengen tahu perkembangannya. Alhamdulillah, teman-teman kayak Pak Nino, ya, Bu Veranita itu sudah pernah praktek. Alhamdulillah, terjadi perubahan di tubuh dia, kemudian di lidah juga. Ya, bukan begitu Pak Nino? Ya, ya silakan teman-teman sekarang diskusinya tanya jawab interaktif. Silakan Bunda. Perlu nanya. Pak Nur, silakan Pak Nur. Ya. Silakan Pak. Kalau bengkak di daerah itu bawah dagu apa ya? Di bawah rahang tuh. Di bawah bengkak. rahang. Bengkak. Ya, gitu. Sampai ke bawah kuping. Oke. Area ini area atas atau area bawah, Pak? Dua-duanya. Hah? Kepala itu posisi di atas atau di atas? Bukan di bawah rahang nih, di bawah rahang bengkak. Bengkaknya sampai ke ada di bawah samping depan telinga. Oke, sini ya. Jadi, sakitnya ya. Sini ya. Nah, atas bawah, apa bawahnya? Oke. Sekarang saya jelasinnya gini dulu Pak Nur. Kepala, dada, di atas diafragma itu adalah karakteristiknya secara teori Xinjiang adalah dia yang. Jadi karakteristiknya adalah karakteristik panas, ya. Solusinya adalah
Yang pertama tadi, tolong ditusuk di area yang paling ST36, LR3, dan SP6. Itu dulu. Tapi anak kecil. Ya kalau anak kecil, Bapak menggunakan akupresur bisa. Bapak bisa menggunakan dengan pijat bisa. Ya. Yang kedua adalah nanti Bapak tadi seperti fungsi dari LI 4 baru. Ya. Setelah 7 menit Bapak baru tusuk di LI 4 dan LI 11. Jadi nusuknya di LI dulu titik bawah dulu, Pak. ST36, SP6, LR3. Jadi karena itu pasti menimbulkan demam, Pak. Ya, karena itu terjadi bengkak. Udah adzan ya, teman-teman. Ya, ada azan. Silakan teman-teman boleh diskusi ini bisa ini ya. Bisa apa namanya? Pak Nur istilahnya bisa untuk ini ya. Aja nih mau siap-siap ke masjid nih. Oh, siap. Oke, Pak. Selamat dulu di masjid. Lanjut. Kita juga ini selesai nih. Oke. Ada lagi teman-teman? Sebentar ya, dengerin adzan dulu. Alhamdulillah pada hari ini ada 17. Ada Bu Baniah Teti. Saya belum begitu kenal Bu Teti, Bu Nining. Ya. Bu Anis Makau, Bu Indah, udah Bu Yeti, Bu Barkah, teman-teman. Terima kasih. Ini Pak Nino mana nih Pak Nino? Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan, siap. Iya. Enggak. Mohon maaf. Pak Nino itu bapak-bapak ya, saya kira. Ya, saya Malina, Bu Amira lagi di jalan. Pak, hati-hati Pak. Iya, terima kasih. Saya dengar hanya nyimak aja tadi nih jadinya. Terima kasih Pak sudah hadir juga, sudah senang ya. Yes, Ya, ya. sama-sama. Ya, alhamdulillah. Maksudnya praktisi Bu, dia praktisi gitu kan. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Titik Lima Dewa banyak membantu pasien-pasien saya. Gitu. Alhamdulillah. Iya, terbukti. Terima kasih Pak. Sampai bergerak. Ini Yeseng kapan ini kita ujian serempak? Ini mau ujian ya. Nah, saya sampai lupa menyiapkan materi. Pertemuan. Ya. Besok aja Bu. Oh ya, saya janji hari ini mau ada PR untuk hadiah ya. Yang praktek kan. Lupa saya. Iya. Nih, ibu-ibu yang di Tunggu situ. Yeseng. Ditunggu. Siap. Kalau ditunggu ya kasih PR. Kira-kira kapan nih teman-teman mau ngadain ujiannya? Insya Allah nanti PR-nya ujian pakai Google Form ya, Google Form. Iya. Saya akan nanti mungkin hari Senin saya kirim. Nanti dijawab. Soalnya hari ini praktek ya Bu. Kan saya janji ngasih hadiah masalahnya. Tambahin jamu, tambahin dong. Monggo praktek apa Iseng? Siap. Karena yang saya ajarkan kan ada LI 1 jalur meridian LI sama LU. sama LU yang sudah ya. Insya Allah nanti besok Senin malam itu kita bahas tentang ST dan SP. Ya. Tapi hari ini saya kepengen ada sekarang pertanyaannya adalah
untuk kasus ya, kasus yaitu di pencernaan ya, di titik pencernaan, jadi dia kasus di pencernaan ya, dia menimbulkan panas liver, maka PR-nya adalah, sekarang pertanyaannya adalah titik, silahkan 2 titik, titik apa aja dulu yang untuk menyelesaikan titik meridian lambung, tapi hanya menggunakan titik jalur meridian LI dan LU. Ya, problemnya tusuknya di LI 4 sama LI 3, Bu. LU 10 ya. LU 9. Nusuk di LU 9 dan LI 4. Ini maksudnya PR atau gimana gitu? PR nusuk atau gimana? Bukan, sekarang praktek nusuk. Oh. Kenapa? Sekarang kan gini nih, ada klien kasusnya adalah dia sakit perut. Perutnya yang panas seperti ini. Nah, titiknya apa dulu? Sudah saya kasih kuncinya dulu. Titik apa itu yang sakit perut tadi? Menyeimbangkan sakit perut. Kemudian livernya panas. Menurunkan liver apa? Itu loh. LR2. Nah, dari situ silahkan lanjutkan. Tusuk. Dang pulang Bu Ratna, jangan lama-lama di kamar mandi. Itu kelompok sebagian 6 orang kamar mandi sini. Bu Ratna cepetan praktekin. Bu Bania, sambil praktek ini. Bu Bania tadi nanya Bunda. Iya, beliau sahabat saya juga, Iseng, udah berapa tahun ini. Iya, terapi juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian beliau nanya tentang Assalamualaikum, Bu Susi nih. Bu Susi, saya jawab, Bu, mungkin Bunda ini bisa ngecek, bisa lihat nggak Bu? Oh itu Pak, aku puntur Pak Nino ya, yang kemarin diabetes. Itu Bu di chat ada ya, kiriman Pak Nino terkait dengan kemarin. Ini pertanyaan saya jawab dulu ya, tanya ya. Assalamualaikum Yiseng, kalau untuk orang yang sakit ngompol, ditusuknya titik apa ya? Bu Susi Patoyo. Oke. Sekarang saya tanya Bu Susi. Ditanya kalau ini enggak. Orang ngompol. Ya kan? Masya Allah. Hongkong bangunan. Orang ngompol. Itu berhubungan dengan apa dulu, Bu? Kandung kemih, BL. Kandung ginjal. Kandung kemih ya, kandung kemih dan ginjal, ya enggak? Iya. Kita kan coba menggunakan titik dewa ya. Kenapa begitu? Berarti berhubungan dengan ginjal dan kandung kemih. Kenapa dia ngompol? Karena pertahanan dia, kekuatan menahan tuh masalah ya. Tendonnya kandung kemih kuat nggak? Tidak. Lansia agak kuat. Ya wong yang muda aja juga bocor, apalagi lansia, ya nggak? Ya. Berarti ketahanan dari organ itu masalah. Jadi yang menguasai tendon apa, Bu? Jantung. Yang menguasai tendon adalah Limpa. Liver. Hah? Coba Masa? usingnya. Lagi nggak pegang wusin, Pak. Saya juga nggak megang wusing, Bu.
Jadi malah pusing. malah pusing ya. Oke. Berarti loh ya ini makanya tadi ada pertanyaan itu akan saya balikkan untuk Bapak Ibu paham ya. Berarti kalau kandung ngompol berarti berhubungan dengan kandung kemih ya. Kandung kemih dan ginjal. Oke. Jadi kekuatan kandung kemih untuk menahan itu kurang kuat. Jadi kandung kemih itu namanya kantong, tapi hanya menahan sementara, kan? Tapi ternyata nggak kuat. Jadi kekuatan itu yang menguasai limpa. Tendon yang menguasai liver. Berarti SP6 ditusuk nggak? Tusuk Kenapa ditusuk SP6? untuk menguatkan kandung kemih. Organnya tadi fungsinya untuk apa? Kenapa dia sebagai titik dewa itu SP6 itu sebagai apa? Kenapa disebut titik dewa? Karena titik dewa itu pertemuan 3 titik meridian, yaitu limpa, lambung, sama liver. Ginjalnya mana? Oh enggak, lambung. Liver, ginjal. Oh kan enggak lewat. Lambung kan enggak lewat itu. Limpa, liver, ginjal ya, Seng. Ya, betul. Berarti yang kita diagnosa tadi ketemu enggak? Ketemu. Ketemu kan? Berarti titik SP6 itu membantu, tapi sifatnya tadi apa? Karena lemah. Berarti dikuatkan. Ditonifikasi. Sebenarnya nusuknya cukup di bawah 10 menit. SP6. Yang kedua, perlu dibantu nggak energinya? Perlu. Lautan energi tadi di mana? LI 4. LI 11. Sebagai lautan energi dan dia sebagai itu ya. Berarti titik dewa perlu nggak Bu? Perlu. Jadi titik yang tadi kaitan dengan pertanyaan Bunda Susi itu bisa dilakukan terapi dengan titik dewa. Karena titik dewa sudah mengcover masalahnya gitu loh. Dengan penjelasan dan analisa diagnosa kita ya. Tadi benar nggak sih diagnosanya kan ya? Oh iya, lambungnya lemah, kandung kemihnya lemah, ininya kan gitu. Oke ya, Bu ya. Oke. Oke, makasih Seng. Sama-sama Ibu Susi. Sekarang pertanyaan dari Bunda Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk turun berok menggunakan titik apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah belajar lama hanya nanyanya titik berapa gitu. Oke. Minta itu Pak. Ya Bu Teti yuk jawab. Pertanyaannya, turun berok. Berok itu apa Bu? Rahim. Atau kalau rahim atau enggak kandung kemih dari wanita laki-laki ya. Ya kan? Ya. Berarti turun. Berarti pertahanannya lemah kan? Ya. Yang menguasai pertahanan pertahanan otot ya organ itu adalah limpa. Kalau tendon itu liver. Kalau tendon. Kalau otot itu Limpa. Ya. Jadi turun berok itu problemnya ada di limpa. Nah, tapi kalau sudah turun Bu, itu perlu direposisi dulu. Lebih cepat direposisi dulu, dipakai pijet Thailand bisa. Itu kan ada tuh yang ya kan? Atau enggak pijet perut
ya, atau tokpat perut ya, nanti sama Bunda Mira itu bisa. Nah, kalau aku puntur, jadi kuatkan fungsi limpanya. Limpa berhubungan dengan lambung, berhubungan dari berok tadi ada ginjalnya karena dia adalah area ini. Kemudian ada limpanya, ada livernya. Berarti SP6 wajib bisa dilakukan. Ya kan? Energinya untuk menambahkan energi di dalam mempertahankan organ ada. Untuk konsolidasi dari fungsi organ. Berarti lakukan titik dewa aja, Bu. Bisa dilakukan dulu. Ibu ya. Dengan titik dewa bisa, Bu. Ditambahin apa? Gitu kan. Ya 5 titiknya, 5 titik semua. Kombinasinya itu dulu. Kemudian tinggal nanti kombinasi masalah karena dia berhubungan dengan BL, kandung kemih, ya, maka BL. Kemudian dia juga berhubungan dengan kekuatan, ya. Berarti kalau BL-nya itu kekuatan itu BL, berarti BL 67. Ya, BL juannya itu BL 64. Ya. Itu. Itu dari pertanyaan chatting ada itu aja. Kelihatan ada lagi enggak? Bu Seni ada pertanyaan? Mental lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Jadi saya mau bertanya. Silakan Bu Evi. Bu Evi apa Bu Eda nih? Eti. Bu Eti, oke. Terima kasih, Yesen. Ini ada kasus wasir, tapi wasirnya itu internal, Yesen. Jadi kalau pas beliau kayak salah makan atau yang berhubungan dengan BAB kayak gitu, itu selalu mengeluarkan darah itu, Yesen. Itu apa gimana gitu pencenaannya? Siap, siap. Sekarang ada wasir. Iya. Wasir itu berhubungan dengan apa? Ayo, wasir itu jalur organ yang berhubungan dengan apa? Khusus. Usus besar. Besar. Hmm. Usus besar. Berarti usus besar bagian pengeluaran. Tapi kenapa dia terjadi wasir? Istilahnya karena dia ada istilahnya ada sesuatu yang menahan atau kurangnya energi sehingga dia itu tendon atau otot usus besarnya kurang kuat. Ya. Benar nggak? Jadi di istilahnya rektum ini dia keluar atau mungkin atau ngelipet. Nggak saya karena sifatnya internal gimana ya. Wasir itu, Bu. Jadi caranya karena wasir ini ada di ujung usus besar anus, maka langkah pertama kalau ibu mau ada DU20 di moksa.
DU20 di sini dimoksa. Ya. Kenapa dimoksa? Supaya dia itu ketarik, Bu. Dia kan turun. Ya, ketarik. Itu satu. Cukup DU20 aja cukup, coba. Itu satu, coba. Dan saya memang sebenarnya ada satu titik ya, itu adalah DU4. Titik Ming-Meng. Di antara lumbar 2 dan lumbar 4 cukup ditusuk 1 menit. Rutin setiap hari, insya Allah itu wasirnya selesai. Jadi wasirnya itu Yeseng tidak keluar, maksudnya rektumnya itu tidak keluar. Jadi kalau Dalam kan? pas BAB saja, itu keluar darah kayak gitu. Berarti kan pertahanan dari organ itu mempertahankan Tendon darah dalam. dan tendon itu kan lemah kan, dan ototnya. Maka yang menguasai itu kan liver dan limpa. Limpa. Maka titik tendon, coba Bu. Ini sebagai eksperimen Ibu nih, Bu Eti. Oke, siap. Jadi itu coba Ibu nanti coba nanti di akupuntur setiap 3 hari. Nanti progresnya gimana? Tiap 3 hari 1 kali kayak gitu Kak Isen. Ya, yang DU4. Ya boleh, enggak DU4. Boleh DU4. Kalau DU4 kan yang nusuk pasti Ibu, pasien Ibu ya? Iya. Pasien Ibu boleh. Nah, Ibu tinggal pilih nih, DU20 atau DU4 atau titik dewa. Itu aja. Oh, berarti titik dewa pun juga bisa digunakan untuk ini ya, Yeseng? Ya, bisa. Oleh karena itu kita karena belajar titik dewa, masalahnya maka gunakan. Kan ketemunya paling 1 minggu 1 kali kalau pas ada ketemu kayak gitu. Nggak apa-apa. Berarti progresnya gini, ketika Ibu tusuk 3 kali, progresnya gimana? Terus kemudian Ibu komunikasikan dengan beliau, gimana Bu, berdarah lagi enggak? Karena berdarah itu biasanya faktor emosi. Dia kalau ada emosi langsung rontok. Jadi wasir itu kambuh itu sebenarnya ada faktor emosi yang mendominasi. Ya, makasih banyak Yeseng, Barakallah. Amin, amin. Semoga barokah. Dan nanti Ibu Eti jadi nanti kalau ini laporan. Alhamdulillah kliennya bagus atau tidak. Jadi supaya teman-teman tadi di grup akupuntur Hongkong yang khusus privat ini bisa apa? Bisa sharing, Bu. Jadi bukan ilmu untuk kita sendiri, tapi untuk semuanya. Jadi nanti Bu Eti telah mempunyai amal jariah mengeser hasil dari prakteknya. Nah itu Bu Amira baru relaksasi itu tujuannya untuk memperlanu selangkangan ya. Jurus relaksasinya itu jadi ilmu. Kelihatan toh Pak? Kelihatan lah. Maaf. Nggak apa-apa. Maaf. Tapi benar itu untuk relaksasi karena biasanya terjadi kelumpuhan dan tidak itu supaya di titik itu bisa rileks. Khususnya ini beli sakit pinggang Pak, ketemu di bandara ya Mbak apa? Beliau sakit pinggang ya, saya suruh ke sini, alhamdulillah kalau ruku sakit katanya gitu. Sekarang alhamdulillah udah bisa ruku, makanya tadi saya suruh jalan-jalan dulu. Alhamdulillah. Direlaksasikan Bu. Ya, diri kita gerakan lembut aja, yang penting hasilnya rilis enggaknya langsung dibuktikan. Siap. Dengan energi pijet Thailand atau pijet ya. Sambil mendengarkan kok Pak. Terima kasih banyak sambil menyimak. Siap. Ini mau sholat sampai terkesima Pak Bos ya, Pak Iseng itu. Oh, mau gitu sholat, ya? mau pada sholat. Nanti ya tapi. Siap. Lanjut. Siap. Yo, ada lagi enggak yo? Enggak apa-apa, lain enggak apa-apa. Tapi dengan kasus pertanyaan boleh. Ya tadi tahu ya. Migrain, vertigo dan sakit demam itu kalau memang itu dia sakit terus tusuk dengan titik dewa, insya Allah. Dengan frekuensi apa? Sebenarnya 1 pekan boleh, tapi lebih bagus, lebih efektif 3 hari. Ya.
Nanti setelah 4 kali pertemuan, insya Allah itu menjadi organ itu normal. Tinggal setelah itu semua jaga pola makannya, tidak berlebihan, pola olahraganya, pola tidurnya, emosinya gitu ya. Insya Allah kita diberi kesehatan. Termasuk ini Bu Murni hadir nggak? Nggak ada ya? Umurnya belum hadir kayak. Ya, beliau pasti sakit ya. Kita doakan semoga dia sembuh. Nanti tinggal Bu Amira. Sakit. Apa, Pak? Vertigonya kambuh. Hipertensi ya. Gitu. Semoga lekas sembuh. Kalau kita doakan semoga sembuh ya. Pantesan nggak pernah mau di grup ya. Karena sakit. Oke. Ada lagi teman-teman? Sampai jam berapa ya? Ya, ini udah mau selesai nih. Alhamdulillah ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, mari kita gunakan. Ini kita kesimpulkan ya, teman-teman ya. Oke, kita mau tutup, mau sholat nih. Ya, alhamdulillah kita selesai materinya dan alhamdulillah apa yang kita kaji hari ini semoga kita bermanfaat bagi umat. Ternyata 5 titik dewa itu sudah mewakili ya, sudah mewakili dari Apa? Ada yang sampai ketiduran. ya. Jadi titik dewa ini ternyata titik sudah mengharmonisasikan fungsi. Memang sifatnya itu dia adalah organ yang digunakan itu organ yang memang luar biasa. Misalkan LI itu organ yang berhubungan dengan energi, ya kan? Nah, LI itu dari organ tangan, meridian tangan. Kemudian organ lambung, ya, organ lambung. Nah, dari organ lambung kita juga dengan organ kombinasi ya, organ jam nih. Organ jam yang dipakai titiknya adalah titik benar-benar yang titik meridian tengah. 1, penyimpan darah. 2 adalah penghasil darah dan cairan. Jadi meridian tengah ini, geotengah ini ada sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan meridian atas dan meridian bawah. Ya. Oleh karena itu 5 titik dewa insya Allah sudah bisa membantu meringankan teman-teman yang sakit. Baik itu sakit lumayan berat atau ringan. Contoh tadi Pak Nino itu penyakit diabetes dan penyakit stroke ada ya. Ada juga. Alhamdulillah dengan 5 titik dewa nanti insya Allah dirutinkan, insya Allah klien itu bisa sehat kembali atas izin Allah ya. Semua tetap kita kembalikan bahwa kesembuhan adalah milik Allah. Kita adalah suatu sarana aja, ya, sarana untuk kesembuhan dari klien dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mempraktekkan 5 titik dewa ini dalam mungkin selama 1 bulan ya. Coba kita dengan semua penyakit kita nanti titik dewa. Nanti itu menjadi dasar kita dalam bercerita dengan orang banyak dan menjadikan teknik baru. Teknik baru. Ya. Jadi teknik baru. Seperti contoh akupuntur perut ya, atau kurapuntur. Dia dengan pola itu dia harus kemudian sakit apapun dicoba dengan titik itu, jadi menjadi keilmuan baru. Karena itu saya mengajak teman-teman dengan 5 titik dewa ini kita praktekkan ke klien,
supaya kita menguatkan dan kepercayaan kita, karena itu ringan ya. Titiknya kan sederhana banget, tidak perlu buka baju kan, ya enggak? Hanya di tangan, di telapak tangan, dan hanya di kaki. Ya, semoga ilmu 5 titik dewa ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dalam praktek penyobatan atau terapi. Nah, jangan lupa kita sudah belajar diagnosa lidah, sehingga nanti kita dipastikan bagaimana lidah itu sebelum diterapi dan sesudahnya, tolong didata dan di-share di grup akupuntur Hongkong yang privat, ya. Sehingga apa? Kita ini nge-share ilmu. Ketika teman-teman itu mengamalkan, itu menjadi amal jariah kita. Tidak usah takut disaingin atau bersaing. Enggak ada. Karena nanti semakin ibu, bapak nge-share dan menanyakan kasus di grup itu dan saling mengisi, insya Allah kita tambah amal jariah dan tambah ilmu. Saya seperti ini gara-gara apa? Saya suka berbagi aja, Bu. Sehingga saya hafal. Jadi saya tadi pertanyaan Bu Aisyah, Pak desain KPU kenapa kok seperti hafal ya? Titik-titik. Karena saya suka berbagi aja. Ketika berbagi, insya Allah tambahkan nikmat ilmunya lagi. Kalau kita pelit, ya enggak. Ya, demikian kesimpulan saya. Mari kita sama-sama mencoba mengamalkan 5 titik dewa dalam praktek kita. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya, titik dewa itu bisa dilakukan akupresur, akupuntur maupun pijet atau totok. Kalau orang yang sudah belajar totok, gunakan totok itu, misalkan contoh Bu LI4 ya. LI4 nih, saya gunakan LI4 nih. Ya, saya tekan-tekan. Ya. Insya Allah meringankan. Ya. Nah, itu ya. Kemudian sama misalkan LI. Kalau saya LI ini pakai 2 jun. Sensasinya biar sampai lutut. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan ya, rutinkan aja ya. Insya Allah yang punya benjolan, kalau kita rutinkan ini. Seperti lipoma ya, Iseng? Ya, lipoma insya Allah. Dengan pelan aja ya, bukan ini pelan ya. Insya Allah. Jalur SI ya, jalur SI sama LI. Insya Allah itu meringankan. Lipoma, kista, miom. Rutinkan aja. 1 pekan insya Allah berkurang. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya silakan Bunda Amira untuk closing. Ya. Ya, betul. Baik ya, teman-teman. Ada sekarang. Katanya suaranya orang metu katanya, Iseng. Nggak tahu orang metu. Baik ya teman-teman, insya Allah kita semuanya pasti punya doa dan harapan atas apa yang Iseng sampaikan kepada kita semua. Beliau menjadi perantara ilmu dari Allah untuk kita semua. Insya Allah ilmunya pasti bermanfaat, yakin. Dan ada pahalanya buat kita semua dan semoga menjadi amal jariah juga buat Yiseng, wabil khusus, dan untuk kita semua. Sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan silakan manfaatkan ilmunya baik-baiknya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup dan insya Allah kita akan kupas atau mungkin ada masukan kita tidak
kita tidak menghalangi siapapun yang ingin memberikan masukan atau ide-ide untuk kita lebih bagus lagi ke depannya dan lebih baik lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Amin. Selamat istirahat semua ya teman-teman ya. Terima Terima kasih. kasih, Terima Seng. kasih, Seng. Ilmunya. Assalamualaikum. Pak Eti, sertifikat Waalaikumsalam refleksi sudah warahmatullahi jadi. wabarakatuh. Silakan diambil. Jalan. Baru Telepon dulu. selesai, Bu. Baru selesai. Sri, nggak ada yang kangen sama saya, Mbak Sri? Kangen, Bunda.